kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rahmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam tetap kita hadiahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita ke jalan yang benar. Bapak Ibu yang kami hormati, ini ada kegiatan, yaitu kegiatannya Pak Purnomo Dwi Chandra, ya, yang diberi kegiatannya yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif, tugas aksi nyata program guru penggerak angkatan 8. Bapak Ibu mohon nanti semua untuk mengikuti kegiatan ini supaya nanti kegiatannya Pak Pur ini dapat berhasil dan sukses. Mudah-mudahan nanti yang disampaikan oleh Pak Pur bermanfaat bagi kita semua dan bagi Pak Pur. Sampai di sini yang bisa kami sampaikan. Kami mohon untuk semua ikut mengikuti, ya. Sampai di sini yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kepada yang hormat Ibu Kepala Sekolah SDN Negeri 1, kepada yang hormat Bapak Ibu Guru pengajar SDN Negeri 1 mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 yang sangat kami banggakan. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini dapat berguru bersama untuk mengikuti acara diseminasi modul 1.4 yaitu mengenai budaya positif. Nah, ini adalah tugas kami untuk aksi nyata di program calon guru penggerak angkatan ke-8. Nanti kegiatan ini akan dilaksanakan kurang lebih sekitar 40 menit. Sebelum acara ini kita mulai lebih lanjut dengan harapan mudah-mudahan acara ini nanti berjalan dengan lancar karena alhamdulillah walaupun mari kita berdoa untuk amal kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Dalam keadaan sehat itulah yang kita harapkan. Sini saya akan mendiseminasikan modul 1.4 budaya positif. Modul ini karena modul di guru penggerak yang pakai modul 1 itu ada 3. Ada 4 modul. Modul 1.1 mengenai filosofi KHD, modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 itu tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 ini adalah mengenai budaya positif. Nah, yang wajib kita diseminasikan yaitu modul 1.4 budaya positif karena nanti berkaitan dengan modul 1.1 sampai 1.4. Budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya berisi sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Selanjutnya budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah
yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sehingga bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi sekarang BPI-nya atau keluarnya anak dari sekolah itu biarkan bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Sekolah ini tidak terpampang di papan di halaman itu. Untuk gabung dalam budaya positif yang akan saya paparkan untuk kegiatan hari ini, yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Nanti yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang kelima, restitusi yang pertama yaitu 5 posisi kontrol. Kemudian keyakinan kelas, dan restitusi yang kedua yaitu segitiga restitusi. Sekarang perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi arti kata dengan merdeka, dengan bebas itu tidak dimaksudkan bebas sesungguh-sungguhnya, tapi guru tetap menuntut kebiasaan. Kemudian disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap murid. Sekarang Bapak Ibu, kegiatan coba membuka. Ini ada sebuah kegiatan. Kalau nanti berpasangan, Bapak Ibu bisa berpasangan satu dengan yang lain. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengembangkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Jadi nanti Bapak Ibu berpasangan ya, bayangkan sama Bu Zeta dengan Bu Nia sama Bu Widya, Pak Kono bisa dengan Bu Yanti, terus Pak Kono bisa dengan Pak Johan Bowo. Nah, jadi tugas Anda itu mengepalkan tangan. Kemudian yang kedua, nah tugas rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan tersebut, baik itu dengan merayu, dengan menggoda, memarahi, mengintimidasi, menghardik, membujuk, menggelitik, dan lain sebagainya. Bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda tersebut. Jadi sesuatu yang Anda pegang itu barang berharga yang menurut Bapak Ibu berharga. Jadi nanti apakah dengan buka atau tidak? Monggo, sekarang berpasangan dengan teman Bapak Ibu. Tidak tahu. Ya. Buka deh. Enggak, ini itu ya. Ya coba buka. Oke. Nanti bergantian. Selama 30 detik, tiap orang 30 detik bergantian. Monggo, siapa yang dulu, siapa yang dulu terserah. Yang A yang mengepalkan tangan dulu, kemudian yang B mencoba untuk membukanya. Baik itu dengan merayu, dengan membujuk, menggoda, menggelitik, memaksa pun terserah. Nah, lakukan kegiatan ini dengan rekan Anda secara bergantian. Nah, masing-masing selama 30 detik. Monggo. Sesudah itu diskusikan kegiatan ini dan jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah ini secara mandiri. Nah, nanti setelah kegiatan ini ada pertanyaannya Bapak Ibu. Ada pertanyaannya. Nah, ini ada 3 pertanyaan.
pokoknya itu dulu. Silakan kegiatannya dilakukan dulu. Silakan kegiatannya dilakukan dulu. Oke, nanti bergantian. Oh, 30 menit dari sekarang. Ngomong apa nanti aku buka. Oke, silakan. Terserah. Terserah. Bisa dirayu boleh, merayu boleh, membentuk boleh. Oke, pokoknya bergantian, kan kita bergantian, bergantian. Dan sekarang bergantian. Oke, bergantian. Ini berlanjutnya itu jangan ngomong nama temannya, dibuka, dibuka. Kita kasih uang atau masa bergantian aja nggak bisa. Ayo merayu, apa caranya? Ngomong, masih ngomong. Ya, oke, terima kasih Bapak Ibu. Baik, kemenangan untuk kita semua. Ya, oke, sekarang Anda jawab pertanyaan ini dengan mandiri. Apakah Anda atau Putri atau teman Anda itu? Kemudian jika jenengan itu menutup, tetap menutup, baik dirayu, dibuka, tidak dibuka, tetap menutup, baik itu dirayu maupun dibujuk, tetap tetap ditutupnya. Nah, itu alasannya apa? Jangan tadi jawab bentar. Tetap ditutup. Kenapa? Alasannya apa? Ya, karena ini kan barang yang sangat berarti buat saya. Baiklah. Sama itu. Karena penting jadi harus dipertahankan. Dunia. Saya buka. Kenapa kamu buka? Karena saya kejelian. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya. Jawabannya sangat luar biasa sekali. Oke, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali? Memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Si A. Ya, yang memepar ya. Ya si A. Nah, Yang memegang kendali yang memepar. ya, benar ya. Kita sendiri yang memegang kontrol atau kendali atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita tersebut? Setelah dirayu, dibujuk, dikasih uang, karena itu merupakan kita berangkat dan menurut Bapak Ibu. Tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Kalau misalkan aku butuh uang dirayu, tak buka, ayo bisa, karena itu kebutuhan dasar. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, menurut KHD bahwa tujuan pembelajaran yaitu KHD itu adalah kegiatan dewan disingkat KHD. Menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi kodrat anak itu sebenarnya di hari lain itu sudah ada, bukan kertas yang kosong lagi, bukan tabung rasa. Jadi sudah ada perilaku-perilaku baik itu yang baik maupun yang buruk, tapi surat. Tugas orang itu adalah tugas guru adalah menebarkan tulisan-tulisan itu yang surat yang buram itu. Nah, sudah ada itu kodratnya anak, kodrat alam. Nah, jadi anak itu mau dibuat baik atau dibuat buruk, itu sebenarnya tinggal menembangkan kalimat-kalimat atau kata-kata yang buram di dalam diri anak tersebut. Jadi tugas guru itu hanya menuntut, hanya menuntut. Jadi yang punya kontrol sebenarnya itu diri anak sendiri.
Karena perubahan paradigma dari kontrol, ilusi kontrol. Ini adalah ilusi kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, dari kesemua keempat ini adalah sebuah ilusi. Jadi dikatakan bagaimana tidak. Nah, kemudian perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang ini stimulus respon, yang ini teori kontrol. Realitas atau kebutuhan kita itu sama, padahal sebenarnya realita kebutuhan kita itu berbeda. Jadi kebutuhan anak itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, karena setiap orang memiliki gambaran berbeda sesuai dengan dasarnya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Biasanya kan begitu ya. Itu teori kontrolnya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Untuk teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi semua perilaku manusia itu memiliki tujuan baik. Perilaku baik maupun perilaku yang negatif atau buruk. Pencuri pun mempunyai tujuan, kan memiliki tujuan. Kenapa apa tujuannya pencuri? Kan jelek, kan hal negatif. Mungkin ada sesuatu hal kekurangan uang atau dia tidak bekerja dan sebagainya. Orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan gagal. Model berpikir menang kalah. Jadi untuk teori kontrolnya, model berpikirnya menang-menang. Tidak ada menang, tidak ada kalah. Makna disiplin, sekarang kita masuk pada disiplin. Berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Dia bisa disiplina modelnya. Bisa guru bahasa Inggris kakek kalau kakek kocok moto. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Biasanya kan kecenderungan umumnya menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Awas, udah terlambat makan upacara. Disiplin yang betul. Oh iya, biasanya kan seperti itu. Banyak timbul itu dari diri sendiri. Oke, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Aku terlambat membaca kawan diri kita gitu aja rumah. Si ngomong gak disiplin. Iya.
Maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang memerlukan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Itu adalah nilai kebajikan, nilai-nilai yang baik, tanggung jawab, disiplin, menghormati orang lain, berempati, begitu untuk kesehatan, membantu untuk bersama. Itu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan tersebut bersifat universal, jadi umum, luas kalau nilai-nilai kebajikan, dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini dari Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga memberikan motivasi dari dalam untuk dapat nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 prinsip. Yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global, gotong royong, yang kelima gotong royong, dan yang keenam yaitu kreatif. dan benar. Dari keenam dimensi ini ada elemen-elemen tersendiri di dalamnya. Dibolak-balik boleh. Karena kebutuhan dasar manusia ini adalah kebutuhan dasar manusia, ada 5: bertahan hidup, kasih sayang, rasa berterima, diterima maupun ditolak, diterima, diterima ya. Kan saling itu kan diterima. Aku seneng juga, aku seneng ya, itu diterima, kasih sayang ya. Kalau ditolak kan bukan kasih sayang namanya. Kesenangan, kebebasan, dan kekuasaan. Ya. Karena yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Jadi di rumah. Kalau dalam kebutuhan pokok itu kan di pelajaran ada 3 sandang pangan papan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup juga, kebutuhan biologis. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan rasa aman, tidak was-was, berlindung, tenang, pergi ke hutan, orang diri takut, ada harimau ini, supaya ada aman. Psikologisnya tidak takut, ini bagian dari suatu kelompok atau komunitas. Rasa diperhatikan, tidak dicuekin, diajak ngobrol, iya. Udah ibu itu. Juga kebutuhan untuk diterima. Iya. Kalau dibully enggak dong. Kalau dibeli beda lagi. Dibully itu kalau nggak terima itu baru namanya dibully.
Kalau ada apa? Kalau diterima ya dibumi. Tapi kan dia mau. Kan kalau diterima sama dengan bercanda. Nah, kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja. Kebutuhan diterima. Yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasinya dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Jadi penguasaan. Aku loh, pinter diri. Aku kan penguasaan. Itu kebutuhan dasar. Gak ada seperti itu lah. Pengakuan. Butuh pengakuan. Eksistensi. Ya. Menjadi kompeten. Dia juara kelas. Dia juga merupakan pengakuan penghargaan. Mencapai sesuatu. Dia sangat terampil. Itu juga merupakan sebuah. Untuk kebutuhan yang keempat yaitu kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, beriman dan bertakwa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Belajar menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belanja, dia kesenangan. Tak belanja, belanja. Kalau tak sampai ada hilang. Saking senangnya ada hilang. Jadi ini bisa. Baik. Yang kelima adalah kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Jadi biasanya anak tambah usia itu rasa ingin tahunya tinggi. Nah, rasa ingin tahu yang tinggi itu kemudian anak mencoba, itu merupakan kebutuhan kebebasan, pilihan. Nah, mungkin anak itu stagnan di situ aja. Itu mencoba, banyak bergerak, gak apa-apa, tapi harus kita tetap menuntut, diawasi, dituntut, diarahkan, nggak junjulan. Ya, junjulan ada dulu. Baik, Bapak Ibu, ini terdapat kasus Bapak Ibu ya. Nah, ini terdapat kasus nanti jangan jawab. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Agus. Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi meminta bekal makan siang teman-temannya dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal tersebut? Jadi ada dua pertanyaan. Apa yang Anda lakukan untuk menghadapi situasi seperti itu? Nah, monggo, kasih waktu dulu. Kalau saya mungkin saat dia itu kan dia posisi lapar,
kenyang dia nggak akan. Jadi yang saya lakukan pertama itu bertanya, berbicara secara pribadi apa masalahnya si Agus ini tadi. Setelah itu saya bisa komunikasi sama orang tuanya, mungkin sarapan dulu, terus dibawain bekal sehingga dia kenyang, terus nggak minta temannya lagi, ya harus bicara komunikasi dulu ya. Itu kalau Versi saya. yang lain. Ayo Tono. Ya, harus dulu ditanya mengapa dia waktu makanan temannya, apakah dia lebih bisa bicara dia tidak bisa bercerita, nanti bisa melakukan sikap Sikap dari Wani. Jadi Sama juga pertanyaan jawabannya, yaitu ditanya dulu anaknya kenapa dia melakukan hal seperti itu. Kemudian di samping itu juga latar belakangnya Agus ini anaknya seperti apa, ekonominya seperti apa, atau mungkin karena alasan mungkin saja ya karena alasan ekonomi di rumah akhirnya dia tidak mau lapar nanti perutnya sakit atau gimana, atau mungkin ada rasa benci sama temannya sehingga membagi makanan temannya. Jadi ditanya dulu anaknya. terima kasih atas jawabannya. Ini dihubungkan dengan kebutuhan dasar manusia, sangat luar biasa sekali. Dalam konteks penerapan disiplin positif Bapak Ibu, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan. Benar yang dikatakan bosnya Mbak Kono tadi, mencari tahu alasannya dulu. Mengapa aku melakukan tindakan tersebut? Agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi. Jadi menanyakan dulu kepada siswa tersebut. Kemudian setelah ditanya, jika jawaban Agus, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, ini merupakan kebutuhannya adalah bertahan hidup. Aku tidak makan lagi, tidak makan sakit. Boleh nggak apa-apa. Ibu bikin sendiri. memang tidak bagus. Iya. Kali tambah bekal, kemudian bertahan hidup. Baik, yang kedua, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia. Konjol yang diperhatikan konjol itu senang, juga. Nah ini adalah kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Tapi ngeresek. Dan dia ini karena ini campur ada dari perhatian. Apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Kebutuhannya adalah penguasaan, pengakuan, kemampuan atas kemampuan. Aku cuma yang berlaku, ya sudah. Aku yang betul. Kemudian apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama, dia tahu tempe ya, dia merasa bosan. Nah, kebutuhannya adalah kebebasan, kebutuhan dasarnya. Dan apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, itu kebutuhannya adalah kesenangan. Senang bodoh. Kayak coba. Baik. Kita lihat dulu ya. Nah, sekarang teori motivasi perilaku manusia.
Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, itu merupakan motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi yang ada, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, itu juga merupakan motivasi eksternal. Selanjutnya, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Itu adalah motivasi internal. Nah, ini adalah tujuan dari disiplin positif, itu dari dirinya sendiri. Karena dihukum oleh penghargaan, oleh hukum, akhirnya itu dirinya sendiri gitu loh, yang dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi sesuatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan internal akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan tersebut. Yang pertama, dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreatif, beri pengakuan secara konsisten dan berfokus pada prosesnya, bukan pada hasil. Ini adalah contoh pengakuan atau apresiasi kewajiban. Kita dapat beberapa kalimat. Jadi ada yang merupakan pembuka, nilai kebajikannya apa, situasinya seperti apa. Dan saya kalimat yang pertama ini, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, kemarin saya perhatikan, ini merupakan kalimat pembukanya. Rasa empatimu besar sekali. Rasa empati ini merupakan nilai kebajikan. Situasinya apa? Pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini situasi. Yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Pembukanya saya menghargai nilai kebajikan dan kepedulian. Kemudian situasinya pada saat kamu membantu teman-teman. Ini contoh melakukan atau apresiasi kebajikan, apresiasi yang baik. Dan yang ini ketiga adalah terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nilai kebajikannya apa? Rasa tanggung jawab. Baik, ini ada 3 tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nanti dengan tentukan hukuman atau konsekuensi dari beberapa pernyataan berikut. Ini yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, di dalam buku ya, di dalam buku. Kalimatnya apa yang dicatat? Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi menulis di dalam buku, mencatat 100 kali, saya tidak akan terlambat lagi karena anak itu terlambat. Ini termasuk apa? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berikutnya yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ya, konsekuensi.
Kemudian murid disuruh untuk mengenakan ini tidak mengenakan ini. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi tidak menggunakan sepatu hitam, jadi tidak mengenakan sepatu seharian, ini berkurang tidak ya. Disuruh nyeker, nggak pakai sepatu, itu merupakan apa? Bukan apa konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu, tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah, disuruh nyeker, menyobot sepatunya karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi Hukuman. Sekili kepanasan. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hah? Konsekuensi ya, Pak. Kenapa konsekuensi? Karena ada ini kalimatnya, pelajaran PJOK. boleh lari. Lah iya, lari mengelilingi lapangan kan waktu praktek. Ya. Itu lari 2 kali dan selamat pelajaran ya, sesuai dengan kalimat ya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi itu. Jika hukuman ini adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Hukuman, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, berinteraksi, menumpahkan air, buang bersih. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Sakit hatinya giring-giring sampai menit. Gunung-gunung di aku kesini. Kemudian membuat anak, yang konsekuensinya adalah membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu dekat. Malah ingin ngomong-ngomong ngomongnya pasti lupa waktu dekat. Kemudian hukuman, anak membenci kedisiplinan. Ya ini anak menghargai kedisiplinan. Hukuman itu paksaan. Ini paksaan, ini stimulus atau diberi tanggapan. Untuk konsekuensinya, ini mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ini mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Berikutnya konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Akhirnya anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ini kalau hukuman, sudah pasti menyembunyikan kesalahan. Alasan ini. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau konsekuensi. Dan hukuman yang terakhir ini adalah marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ya, jelasan ini. Kemudian kehilangan hak. Yang konsekuensi dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, tapi untuk sementara di-backup dulu, kemudian nanti dipanggil lagi. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol itu. Yang 5 posisi kontrol itu yang pertama adalah penghukum, yang kedua berbuat bersalah, membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Ini semua dihubungkan dengan konteks pendidikan. Untuk yang pertama dan kedua ini adalah identitas gagal, kontrolnya dari luar untuk menghindari hukuman. Yang pertama adalah penghukum. Guru berbuat atau perbuatan guru ini, gurunya berbuat menghakim, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, apa sih? Rasakan. Ini posisi kontrolnya penghukum. Hasilnya apa? Anak itu memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas.
murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Dan murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Dampak pada murid apa? Mengulangi kesalahan. Kemudian membuat rasa bersalah. Guru berbuat ini, berceramah dan mengatakan seharusnya Bapak Ibu kecewa, kamu tidak. Kemudian guru berkata, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, jalannya ini. Baik, untuk kita lanjut. Ini datang yang mempunyai kontrol. Itu menghukum, membuat rasa bersalah, teman-teman, kemudian pemantau dan manajer. Ini adalah pernyataan-pernyataan yang mengatakan posisi kontrol. Siapa yang mengatakan? Semoga yang jelas dulu. Jadi yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kontrolnya membuat orang merasa bersalah. Kemudian yang kedua adalah pernyataannya, kamu tidak pernah melakukannya. Ini hukum. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu. Ini sebagai Tuhan. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini adalah sebagai pemantau. Kalau tidak baik, sudah mendapatkan stiker. Tidak jawabannya benar, tidak mendapatkan stiker. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini adalah posisi kontrolnya sebagai manajer. Kamu selalu yang paling akhir. Ini hukum. Jadi yang diharapkan di kondisi pendidikan ini adalah sebagai manajer atau guru untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Sekarang masuk ke restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia murid, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini dikutip dari dosen 2004. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengambil murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Sekarang kita masuk ke keyakinan kelas, Bapak Ibu. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bangsa. Seseorang akan lebih bersemangat dalam menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti aturan. Jadi berbeda keyakinan dengan beraturan. Mengapa tidak beraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ada beberapa kalimat. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini kan peraturan menggunakan helm. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter?
Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih memudahkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi keyakinannya apa untuk ini menggunakan helm lebih bagus dari kendaraan dua? Demi keselamatan. Itu. Yang kedua demi kesehatan. Kesehatan itu merupakan nilai kebajikannya. Peraturan kelas ini dalam konteks yang lebih kecil, yang lebih luas lagi yaitu keyakinan kelas. Peraturan kelasnya apa? Mengikuti kegiatan piket. Keyakinan kelasnya apa? Kebersihan, bantuan itu peraturan. Keyakinannya apa? Kebersihan, kesehatan. Kemudian kalau sudah timbul keyakinan kelas lagi, harapkan anak lagi apa yang bisa lingkungannya positif. Lingkungan positif, kemudian budayanya positif di kelas dan sekolah kita. Peraturan dan ini keyakinan kelas ini. Yang pertama selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa yang ditanamkan? Tanggung jawab. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Lalu kira-kira menghormati orang lain, toleransi. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berkomitmen menghormati orang lain, menghormati orang lain. Iya. Kemudian yang berikutnya, dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain, keselamatan, empati, maksudnya. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran. Ayo Pak, menunggu giliran. Bersabar, menghormati orang lain. Gunakan masker. Jangan beralih di kelas atau koridor. Keselamatan, keamanan. Sekarang sedikit restitusi itu. Melalui restitusi nanti diharapkan guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi benar, salah terus. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak kesalahan yang telah dilakukan. Memberikan penawaran bukan paksaan. Ini ada sedikit restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Tahapannya yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan yang ada pada salah satu sekolah. Sekarang yang tahap pertama menstabilkan identitas. Ini untuk membuat anak yang merasa gagal atau merasa bersalah karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Apa yang harus guru katakan? Nah, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita stabilkan dulu identitas. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari tahu siapa yang salah atau benar, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini dari tahap ini adalah contoh-contoh kalimat yang dikatakan oleh guru.
Dan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Yang dikatakan guru apa? Yang pertama, misalkan padahal kamu bisa melakukan hal lebih buruk dari ini ya. Jadi ini sudah melakukan kesalahan, mungkin bisa melakukan yang lebih fatal lagi. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu dapat bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Itu validasi tindakan yang harus divalidkan dulu. Kemudian apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok? Ini adalah validasi tindakan. Itu tahap yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, ini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, ini yang dikatakan guru, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai yang dipercaya apa? Menghormati orang lain, berarti tak boleh mengganggu orang lain, memiliki rasa toleran. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Nilai umumnya apa yang disepakati? Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Contoh kali pertanyaan, kamu mau jadi orang seperti apa? Orang yang baik pak, orang yang baik ini apa? Jadi anak disuruh mencari itu. Apa yang kamu rasakan ketika melakukan itu? Ya, dari intervensi 30. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau atau manajer. Jadi apa sebagai pemantau atau manajer? Makanya apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Untuk pertanyaan lanjutannya nanti disiapkan dengan jawaban. Apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar menjadi seorang pemantau atau manajer di kelas dulu? Baik Bapak Ibu, telah berakhir. Ini ada refleksi. Refleksi dan tempat balik untuk kegiatan desiminasi kali ini. Ada 4 pertanyaan. Nanti jawabannya dengan kirim di password. Jadi nanti linknya saya kirim di grup. Bentar, saya cari linknya dulu. Linknya sudah saya kirim di grup. Nanti klik tombol plus di bawahnya deh. Tombol plus di bawahnya diklik. Di bawah pertanyaan itu loh. Kemudian ada subjek, klik nama. Jawabannya ada di bagian tulis sesuatu yang luar biasa. Kemudian publish. Bisa dieditkan? Bisa.
Diklik-kliknya, bukan diklik-kliknya. Teks healing ini ya. Oh. Ada tuh, ada. Mana sih bisa dah? Ini ada yang nulis di sini. Ini nulis gini tuh. Perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti Ah. ini terus Yo, itu ditulis. Ada 4 pertanyaan. balik soalnya pertanyaan. Ini pertanyaan ini. Oh perasaannya dah. Saja itu isinya nama ya. Plus dikasih plus i kita. Iya. Ya Allah, aku plus iki. Potong beli boleh kita beli lagi. Lah iya iki ya terus deh. Wong. Terus sekarang apa? Ini ini pas kita itu. Terus sekarang apa? Lah iki ya plus. Di materi saya apa, Bu? Hah? Risiko dikasihkan Ya, tulis tentu sesuatu yang kamu ini jawabannya apa? isi sembarang. Ya sesuai pertanyaan lo loh. Ini yang pertanyaan. Wah, gak ada nanya lo. Ini gitu. Buat banyak kamu ada nomor kecil. Ambil. Soalnya lo senang Oh gitu kamu. publikasikan ya. Ya. Terus nanti nih Setiap manusia setiap Kalau itu nanti dilanjutkan ya. Oke. Terima kasih atas materi yang diberikan untuk kegiatan pada malam ini. Di sini saya mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi dan mohon maaf apabila ada kata yang telah berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Untuk mengakhiri kegiatan ini, mari kita baca bacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.